Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati para guru-guru tiang, Bapak Da, Bapak Lurah, segenap bapak-bapak kami, orang tua kami, rekan-rekan tenda biru, kemudian adik-adik sekalian, inamat yang rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita duduk bersama-sama bareng-bareng gawe pogoyan luar biasa. Sekenean apa gawe EP? Juara? Hah? Main bola? Loh, hebat. Itu girangnya tenda, lagu lain jadwal tuh. Nah, pada hari ini kita melakukan ibadah si luar biasa. Ibadah tokol-tokol marak nih, kata baginda Rasul tuh, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairul laka min salati alfi rakaah, kata baginda Rasul. Wahai Ibnu Mas'ud, tokol EP, duduknya engkau di majelis ilmu dah kanara semendak sa'ah sinu semendak ini lebih bagus daripada salat 1000 rakaat. Wah, ida salat 1000 rakaat Deman 20 telu doang terawih sino milene pa imam. Si imam lambat kena meter tipe lain. Apalagi 1000. Nah, yang 1000 itu nih, kita duduk majelis ilmu kayak begini, itu lebih cakep daripada tersolat doaan 1000 rakaat. Kenapa? No, berkahnya yang namanya nuntut ilmu, tokol-tokol dengarang pengajian bareng nih. Maka oleh karena itu sempatin diri untuk bareng-bareng mana-mana bilang jelo narak tambahan ilmu kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nanya kepada IP, kenal IP baginda Nabi? Tok daran baginda Nabi? Sayarana Muhammad, sayarana mana? Abdullah seran papukna, seran balokna, Abu Bakar loh, marang-marang doang. Saya, nah, jadi ketuaan EP, saya idola EP. Aja EP kena Ronaldo kena. Saya idola EP dan mama. Toberan idola, saya ran favorit EP. Sleng, oh mantap. Nah, kalau orang favoritnya Sleng, dengan mungkin kalau yang sering nonton Korea itu paling Lee Min Ho gana-ganaran, iya idolanya dengan. Kalau kita umat baginda Rasul, idola kita baginda Nabi. Kenapa? Oh, kita harus kenal dulu seperti apa sosok beliau. Umbeja angkuna baginda Nabi sino. Jadi baginda Nabi seno gagah luar biasa. Beda daripada manusia si lain.
Manusia jana baginda Rasul logoan beda daripada manusia si lain. Al-bashar wa laisa kal bashar ngana. Manusia logoan model manusia na beda. Kalau baginda Rasul air ludah, apa bahasa teh air ludah? Elor. Kalau elor baginda Nabi itu jadi obat. Jadi obat elor baginda Nabi. Sopo waktu no arak sahabat, masya Allah, tubuhnya harum luar biasa, harum banget tubuhnya. Ternyata ada orang nanya, boy, apa obat toa ida harum dengan atau ana? Oh ternyata dia bilang, lae papaku baji aku sakit. Tegana sakit ngana terjauh tipak baginda Nabi. Selain itu semperu, apa bahasa teh semperu? Wah, ngono. Hah? Semperu. Pembahasan tiang tetusin ngono. Cue gitu. Ditusin nama baginda Rasul. Air ludah itu kemudian parana no? Tebalut le kelompokan awakna dengan sino. Tetu ternyata tageh nadokuan tebalut air ludah baginda Nabi. Ino masya Allah sampai natoa jarang nemendi dengan sino. Loguan harum tetap. Kenapa? Air ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amunete elorete ngombe. Oh, sanger kan? Oh, amu baginda Rasul beda. Masya Allah luar biasa. Nah makanya ya ini nih sosok yang begini yang perlu kita luar biasain. Ya sitagan pina jadi panutan. Beliau yang perlu untuk kita kenal. Agar nak kenal tenda. Nah baginda Rasul gagahnya luar biasa. Amun peparan misalnya Liminho gana palang gagah gana. Atau saya gana palang gagah. Oh baginda Rasul jauh lebih gagah. Oh, bagaimana sih gagahnya baginda Rasul? Itu tuh sahabat, suatu waktu ternyata sahabat sino wah ya dokuan pengajian ke baginda Nabi tengah kelem. Tanggal 15 kelem. Kenyekana terang bulan. Sahabat sino gita na bulan. Gita na baginda Nabi. Gita na bulan. Gita na baginda Rasul. Masya Allah. Bersumpah sahabat, wallahi demi Allah, wajah baginda Rasul awwa minal qamar. Lebih gagah, lebih bercahaya wajah baginda Rasul. Kenapa? Beda cahaya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No bercahaya wajah baginda Nabi. Itu di Mesir sering kita sebut di Mesir no aranat palang gagah lai. Saya sino Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sino dalam Al-Qur'an kan dijelasin. Nabi Yusuf sino dakwaan na percaya dengan Mesir lain. Ngumbebe gagahna Nabi Yusuf dina percaya dengan Mesir. Setelah itu dikumpulkan perempuan-perempuan Mesir. Dikumpulkan. Setelah itu dikasih pisau sama apel. Salin apel kerja pisau. Keluar disuruh Nabi Yusuf keluar. Tagena subul Nabi Yusuf dakwaan gita na Nabi Yusuf. Masya Allah. Nena tahu dengan Mesir sino dakwaan lecok imana. Kenapa? Saking gagahnya Nabi Yusuf. Imana lecok dengan orang. Yang kita Nabi Yusuf. Kenapa saking gagahnya Nabi Yusuf sino? Dekna peridapia dakwaan imana si lecok si dengan Mesir pada saat sino. Gagah luar biasa. Makanya dengan Mesir ini pernah dilanda musim pacakelik kelaparan. Lapar dengan Mesir sino. Itu tipe lapar, itu lapar macam menang. Setelah itu ternyata dengan Mesir sino tagihna lapar dakwaan kita wajah Nabi Yusuf. Tagihna kita wajah Nabi Yusuf bau dakwaan 4 ulan di mangan dengan Mesir. Kenapa? Saking gagahnya wajah Nabi Yusuf sino bau dakan di mangan 4 ulan besur dengan Mesir. Saking gagahnya Nabi Yusuf. Oh, dia norak dengan ngenu gagahnya. Nah, maka oleh karena itu gagahnya Nabi Yusuf beda sama gagah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih gagah baginda Nabi sini. Nah, makanya oleh karena itu dalam berzanji kan disebutin man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini kan. Jadi saya janji tak wajah baginda Nabi pasti bahagia. Daman bahagia. Sahabat itu ada, itu sahabat itu ternyata masya Allah
bilang jelo di masjid tahu ada sahabat sini di masjid bilang jelo di masjid. Ternyata tagahana ngono 24 jam di sugul-sugul dengan masjid. Tertanya si baginda Rasul, "Ada apa ngana?" "Tumben di masjid dengan sino." Nah, tagahana tabadak dokan, "Ada apa tumben 24 jam di masjid?" "Oh, ternyata dengan sino jelui otangna." Woi, otangna dengan sini. "Asabatni humum wa humum wa duyun," ngana. Kanya kangku galau, stres we otang nih baginda Nabi ngana. "Yuk, kenapa diam di masjid? Udah cari sana untuk buat bayar utang ngana." "Oh, ngana. Jadi tagih kumulo di masjid sino. Atengku tenang. Kenapa? Tenang melihat wajahmu wahai baginda Rasul." Nagita wajah baginda Nabi idapna terang dokan otangna dengan sini. Kenapa? Saking bercahaya, saking wajah baginda Rasul sino demen ni tenggita. Nah, maka oleh karena itu, ya ini kita peringatin pada saat sini sosok agung mulia luar biasa mara ampun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak kenal dulu, tak toah kenal, baru ampun teman. Amun toah demen, iya wah jemaah kencan talik surga. Iya kan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat inamat yang adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Lalu ngumbe caranta agan terjadi dengan si tekangan si baginda Nabi. Amun naita ngangan baginda Nabi jak kenal ya dulu. Nah, kenal dulu baginda Rasul. Kam biasana mun eta kenal dengan deraangan teh. Apa dendek tulak merhati angnya. Lagu mun tuah demen mun tuah kenal jo, oh kangen kita sama orang. Apalagi kalau udah kita kenal, oh kalau kita nih dengan. Ah gitu juga. Dong nang kamu misaran ta. Agan na demen na ita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, caranya gawe sunnah-sunnah baginda Rasul. Kerjain sunnah-sunnah baginda Nabi. Yang sepele-sepele, dagana sekali sepele-sepele. Misalnya amun tabak kelor sino, dedik tak lupa baca bismillah. Kelor, ngelorang apa-apa wah. Nah, nginem menda, baca bismillah. Nah, kemudian baginda Rasul bilang, oh kan ada tuh 7 golongan jemaah akhirat. Saya sino dengan le akhirat sino tebeng naungan si Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhillu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Be di antarana syabun ngana. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kanak bajang si demen ngumbe demen ngaduang waktuna tipa amal-amal soleh. Nah, mirip maro EP nih tenda biru nih. Nah, ngaduang waktu EP ngadu amal soleh. Ngaduang waktu ente tiba ngaji. Ngaduang waktu ente baca Quran. Ngaduang waktu ente ngadu belajar Iqra. Itu luar biasa. Kenapa? Karena nih kalau kita lihat dalam riwayat itu kan baginda Rasul bilang telu dakwaan tajar bijajarin teh. Pertama, alimu auladakum hubban nabikum. Pertama, ajar anak tagana demen cinta kepada baginda Nabi. Kedua, wa hubba ali baiti nabikum. Agana cinta le keluarga baginda Nabi. Ketelu wa hubba qiraatil Quran. Agana demen cinta kalabat baca Quran. Oh, makanya saya ketika lihat-lihat misalnya status-status EP girang tamang-tamang apa status WA enak hebat luar biasa. Belajar Iqra sejak awal luar biasa. Agak petua-tua belajar aja. Kenapa? Dengan langan temu reda lengan di sida Allah Subhanahu wa taala. Dengan sinamun wa mele belajar Al-Qur'an, wah catatnya jadi dengan bagus. Sekedar memilih belajar doang. Apalagi na tahu malak. Apalagi na hafal, apalagi na amalang, apalagi Masya Allah lebih lengan sino. Membaca Quran doang, inomu itu pahala. Ciri baca Quran sino. Amun terbaca dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi, saya baca Quran dalam keadaan berwudu, ino pahalana sake huruf bau sampai 100. Jadi ngana sekat kali pe ulangin ino.
Hitungnya kali yang 100, 500. Apalagi malak nalwe bacaan bilang kalam luar biasa. Quran itu obat apapun Al-Quran baca. Quran kadang dengan kesirina baca Quran sedikit galau. Kenapa? Mungkin dek naman kena cara baca Quran. Kita sering sebut di Mesir itu dulu ada namanya Dhunnun al-Masri ya ranah. Dhunnun al-Masri sino ulama beli di Mesir. Beliau sino tagehna arak dengan sakit sakit apapun datang kepada beliau. Obatinna sehat langsung. Tahu obatna, tahu pulunggu obatna. Dengan tagehna sakit ngana sei datang bayang noi baca yangna Bismillahirrahmanirrahim. Nun ngana surah Al-Qalam juz 20 siwa. Nun doang bacana. Tiup naik beng dengan si sakit sehat langsung. Nun huruf nun doang jadi obat. Angkat tes sebare yang mulai keluarga sakit bait ai nun beng yang ginamnya terus. Saat ini sehat. Amun den ini sehat bukan Al-Qur'annya yang salah. Loguan itu si bebaca masih konslet. Kenapa? Quran ini obat luar biasa. Nah makanya ino enda Quran sino amun dengan sering baca ya. Apalagi girang bacana misalnya selesai subuh kanca selesai maghrib bainal isya'ain itu menambah daya hafal ta. Semakin kuat ingatan ta. Dengan si girang baca Quran selesai subuh kanca selesai maghrib. Itu kan tahu namanya Habibi sino lai do Quran tagana sekolah le Jerman sino. Beliau pernah ke Mesir juga waktu itu. Nah jadi beliau Habibi Nulai awal-awal sekolah le Jerman ranking telu beliau. Ranking telu. Tagian ranking telu si ranking sakit kanca dua seno dengan Yahudi. Nah nih Habibi ini mulai ranking sakit. Tagian kita ada Quran Masya Allah. Tagian kita dengan nih nanya ya boy apa resepnya kan ini ranking sakit ranking 2 dengan anda 2 pada doaan agama anda Yahudi kedua-duanya. Dan Mele menjawab dengan Yahudi sini. Setelah sino suwe ditemanin bergeyang kaca Habibi. Setelah sino ditanya lagi apa resepnya sehingga engkau bisa juara 1 juara 2 sama dua-duamu dengan hebat kan? Ternyata dengan sini dengan si luar Islam sini setiap sebelum subuh pasang headset dengarang doaan Quran. Kenapa? Yang dengarang doang punya pahala. Dengarang doang mina ya daya fikirna, daya hafalna, daya ingatanna meningkat. Dengan luar Islam ya baca Quran sebelum subuh tetap sino pakai earphone dan sebagainya didengar Quran ternyata ya mina juara sakit luar biasa juara 2. Setelah sino apa kata Habibi masa ya doang luar Islam bau yang ana apalagi aku ngana. Makanya Habibi itu beliau atur waktunya. Aturna waktuna sino arak baca Quran, arak ngani dan sebagainya. Artinya apa? Semakin sering membaca Quran, semakin hebat otak te. Ini adik-adik si masih sekolah. Semakin sering membaca Quran, semakin hebat daya fikir, daya hafal, daya ingat te. Angka IP. Nih adik-adik si sekolah ini baca Quran sini. Bareng-bareng belajar Al-Quran. Dan adik-adik doang. Itu enak. Misalnya ibu-ibu kami juga, bapak-bapak pada belajar. Kenapa? Kan kita tahu bahwa sesungguhnya dalam sholat sino arak jadi rukun. Apa rukunna? Baca Fatihah rukun dalam sholat. Amun dek nesah bacaan Fatihah na dengan amun keliru bacaan Fatihah na keliru sholat na. Amun sholat nena kena si bilang jelo wendak ke pusat. Mun masih bilang jelo ke pusat bahaya berarti hidupnya dengan sino. Nah makanya pada belajar baca Quran. Kenapa? Ini kata baginda Rasul, salah satu yang mendapatkan naungan jemali akhirat sino kana bajang. Berarti itu si bajang-bajang ini apa gawe na ndek nembuang-buang waktu na untuk pegoyan sidin keruak enggak.
Amun nangka mungkin ya banyak yang dia macam-macam gawe na. Amun ini jana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin diri kita jadi dengan si bermanfaat batu-batu bajang ini. Gawe pogoyan si mina Allah taala demen. Si mina baginda Rasul bangga. Nah, mere ini nih si GWIP ini luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali, luar biasa. Angkun pe si mina lomba, angkun pe si ngarayaan maulid, angkun pe si barang-barang pengajian ini itu sangat luar biasa. Kenapa? Bagian Noah arak dalam atenta mele jari dengan bagus. Gampang bagi Allah Ta'ala nyade kita gan to bau tipe apa sini atang. Nah, maka oleh karena itu nih kata baginda Rasul yang dirindukan pertama sekali lagi anak bajang yang gemar sering bahkan ngisi waktunya tiba amal-amal soleh pertama. Dua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kanak bajang si deman hatinya terpaut sama masjid. Dengan si kalbat tiba pengajian, dengan si kalbat tiba musola, dengan si kalbat tiba pohoyan-pohoyan bagus. Kanak bajang sebutna. Kenapa? Karena mun tebajang sinu beda. Amun dengan pewak pecu wah mula wayana. Amun dena pecu ino si bahaya. Makanya kata para ulama, amun wa umur 40 tahun dengan muda masih telajak nak hati-hati. Oh, alamatnya gana suul khotimah. Nah, daga misalnya umur ya kadang kan orang dengan 50 tahun masih nekang-nekang layang. Gawe na padahal tua. Mula aja kan nunggu-nunggu malaikat sakaratul maut ini aja na. Lagu apa wayana kan? Oh baginda Rasul bilang, "Nih, kanak bajang si demen hatinya terpaut sama masjid." Ini juga salah satu di antara orang-orang bajang si demenang nai si Allah Ta'ala. Kalau udah Allah Ta'ala demen, oh baginda Rasul juga demen. Nah, makanya sedikit-dikit apa sih gawe te ini termasuk sunnah-sunnah baginda Rasul. Makanya kalau kita lihat apapun si tegawe ini arah sunnah baginda Nabi. Sugul ita balik, ngombe saran te sugul balik. Apa doa te sugul balik. Ah baca. Itu kan ada tuh orang kalau ngebaca doa ini ketika keluar rumah kata baginda Rasul dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi itu. Siapa saja keluar rumah sugul balik bacana bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sugul bismillahirrahmanirrahim. Sugul. Empat yang ya si Allah Ta'ala. Pertama, kufita kata baginda Rasul. Yang sering mun sugul balik baca si baru sino bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah sino insyaallah tercukupin rezeki ente. Makanya misalnya bapak-bapak tiang lalu minta si bilang jeluk. Salah nang pekan nang bangket anang apa pokoknya bilang jeluk. Dende lupa baca doa sino. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baca. Kenapa? Ini Allah Ta'ala nyukupang itu. Dengan sili bali tercukupang, dengan silalu minta rezeki diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Dua, wahudita. Allah Ta'ala berikan kasih hidayah. Kadang dengan mohon maaf, si pacuna minta rezeki lupa na sholat. Si pacuna minta si bilang jelo telat sembayang. Gabung na ya sembayang zohor asar maghrib tuh gabungnya. Ngombe aku nagan mau rezeki si berkah. Orang tuh kalau udah keluar rumah baca doa si baru insyaallah dia nagan ngano. Padahal kalau kita lihat tuh 90 ayat dalam Al-Quran menjamin rizkin te sebagai seorang hamba. Cuman satu ayat si minak dengan ragu dalam surah Al-Baqarah 268. Minak dengan ragu akan rizki. Artinya ngombe udah cari rizki hebat. Tapi jangan lupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah udah manggil, wah selesai ang sino pekerjaan gawi tuh panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh dikasih hidayah. Orang yang gimana? Dengan namun sugul balik baca si baru. Lalu wawukita. Allah Ta'ala bakalan jaga orang tersebut. Dijaga, mohon maaf ya, naudzubillahi min dzalik, dijaga dari tabrakan misalnya, dijaga dari macam-macam. Terjaga si Allah Ta'ala.
Kadang misalnya dengan sugul, lalu tiba pekan belanja, lalu shopping anang B kana. Nah, kadang mohon maaf tepalang dokan dompet nah, kurang mau belanja. Nah, orang kalau udah ngebaca doa ini dijaga Allah yang ngejaganya. Makanya sepele lawan sugul balik ya terbaca. Tempat watanaha anhu syayatin, dijaga dari syaitan, orang-orang yang sugul balik baca doa siburu. Ini amalan sunnah baginda Rasul yang bikin kita dicintai sama baginda Rasul, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya adik-adik amun pelalu nuntut ilmu bersekolah ke bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Batu-batu bajang, batu-batu tenda biru ngono endah. Amun pe sugul, amun puluh sugul yang bale, tahu isi bagus-bagus no, baca si berusino. Kenapa? Baginda Rasul nih punya jaminan seperti ini. Nah, itu tuh. Berikutnya amun bauja itu si bajang nih. Kalau pu anso si bajang bareng si tuakno, jangan pernah telat-telat sholat, terutama 5 waktu, terutama sholat subuh berjamaah. Jangan. Kenapa? Tuh para ulama bilang, amun tegita kita musibah apa menurut EP Palang Beli? Corona, parante tsunami bapekan, play, gunung meletus, oh kadang parante beli luar biasa. Tapi kata para ulama, masya Allah, arak musibah bilang jelo arak doang dengan si kena. Lagu andek na merasa kena si musibah sino. Apa itu? Musibah telat sholat subuh berjamaah. Ini musibah Palang Beli sino. Kadang arak dengan sholat subuh je telat, kupi je ini telat, penyampah je mere doang pecah, sholat subuh telat. Hati-hati. Kenapa? Sholat subuh kata baginda Rasul, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang gemar sholat subuh berjamaah, Allah yang menjadi jaminan pada hari itu. Munara dengan sembahyang subuh berjamaah, amun meninggal dunia le jelosino, insyaallah mati dalam keadaan syahid. Kalau misalnya ada masalah pada hari itu, Allah berikan solusi. Kenapa? Oh, udah dapat jaminan dari Allah. Kak kita ke munara dengan pedang bos. Oh, slow dah kan ini begoyan, bos kepeng ditanggung sama bosnya. Apalagi yang ngejamin kita nih Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya teman-teman bajang ini terutama nih hebatin sholat ini. Bagus isi jaga sholat. Nah, artinya apa? Ndek sunu sekadar sholatna pe pada tahu. Nih adik-adik enda. Berarti tahu fikih sholatna. Sebelum sholat ada dengan wudu. Pe tahu caran pe wudu. Sebelum wudu ada dengan mene. Tak tahu caran te bisu mene. Sepele kan arak bilang jelu dengan mene. Logoan arak dengan krem udang menjadi ngendang. Logoan penek nanti sugul. Wah, berarti harus tercekat. Kenapa? Sepele banget. Tapi suatu riwayat tuh menjelaskan tuh dalam kitab Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Baginda Rasul waktu sino dakan leka lek sopo langan. Setelah itu arak kubur. Le kubur sino, oh ini kuda mogok. Dia namanya leka jarana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda Rasul nanya, "Oh, ada apa ini sahabat?" Kata baginda Rasul. Oh, sahabat bilang, "Qalu Allah wa rasuluhu alam." Berpelungguh lebih nak baginda Rasul apa yang terjadi. Oh, ketahuilah teman-teman sekalian, bahwa kelapuan makhluk ini kecuali manusia kan jin, kita dengan tersiksa dalam kubur. Kecuali manusia kan jin. Yang pun ditulak bangga. Amun misalnya tengah kalam sino dengar rita anjing sing ngombe arana no? Jalung no? Itu dia melihat orang disisa dalam kubur. Masya Allah luar biasa. Semua tahu kecuali manusia kan jin. Setelah itu tahu nggak sahabat? Ada 2 orang lagi disiksa nih di kubur, kata baginda Rasul. Yang pun yang namanya leka dakwaan apa rana? Nih kuda sini yang namanya leka. Kenapa? Ternyata dia ngelihat kuda ini ngelihat orang lagi disiksa dalam kubur.
Oh, bingung sahabatnya, Rasulullah, ma yu'adziban, apa yang mengazab mereka? Oh, kata baginda Rasul, wa ma yu'adzibani bikabir, ngana. Oh, ternyata yang bikin mereka disiksa dalam kubur sepele, laguan luar biasa bahaya, amun eta tahu. Sisa kayak sino ngana, yang potensi dalam kubur, ndek nak kena cara nambisuk mene. Oh, hati-hati yang kane, terutama siwa balik. Wah, makanya harus tahu fikihnya bisa menek kayak gimana. EP si banat tahu saran EP. Itu si mama nak kena saran teh bisa menek enda. Sepele kan bilang jelo dengan menek, lawanmu salah sina bisa menek. Hati-hati, wudunya juga nggak sah. Wudunya nggak sah, salat nggak benar. Seperti yang tadi mun salat dia nak kena, si lain nak keliru jadina. Si kedua, yamshi 'alan namimah. Girangna begosip. Si kedua sini girangna begosip. Ibu-ibu girang ini jangan. Nah, dua dosa salah sini, masya Allah, luar biasa. Nah, artinya seperti yang tadi, baginda Rasul nyuruh kita jaga sholat, berarti kita jaga pogoyan sebelum sholat. Berarti harus petau cara pemisuk mene, cara wudhu si kena, membiang kunta sholat si kena dan sebagainya. Tuh kurang lebih. Kalau sudah semua itu dilakukan, terutama sholat subuh dilakuin berjamaah, aman hari itu insya Allah. Nggak ada yang kita ragukan. Kenapa? Allah Ta'ala yang jamin. Apalagi mun kelabuan malak, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar maghrib isya berjamaah, masya Allah luar biasa. Nah itu tuh, makanya teman-teman laki-laki jaga sholat TV bareng-bareng. Ide dah si banat, amun banat nu perempuan, kena. Ide dah si nina-nina nih, teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada yang ngelamar ide, kita sembayang nah. Amun bagus sini jaga sholatnya, insya Allah, kau yang jaga ide. Lagu anmun sholat dang dia jaga, apalagi sida sekat menjaga ide jemaah udah merari. Pilihan makanya itu. Kalau udah cakep sholatnya insya Allah, wah tapi nak jadi imam insya Allah, karena insya Allah sinan jauh itu. Lagu anmun sholat dang dia jaga, hati-hati. Allah aja ditinggalin, apalagi sida nanti yang perempuan ditinggalin sida. Makanya jaga betul itu. Nah kenapa? Nih, kita pengen dirindoin sama baginda Rasul, dicintain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, nih apa yang dihajatkan di musola al-abror ini hebat luar biasa. Diawali dengan baca Quran, launkan bahwa marasingan dengan ada pengajian-pengajian, si bau bada italangan tersaling nasihatin morasi berusino. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi itu kurang lebih kita cinta sama baginda Rasul, kenal beliau dulu. Setelah itu kerjakan sunnah baginda Rasul, beja si bau entah. Kita si bajang ya, si ngono-ngono tegawi. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Gawi kelepuan insyaallah. Nah, setengah enggak neruana. Saya sampaikan pada saat sekarang ini, mudah-mudahan arah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.